wabarakatuh. Halo Pips. Perkenalkan, nama saya Dea Ainul Yakin, NIM 1908107001. Saya dari kelas PGMI 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Fatima MA. Video kali ini saya akan mensimulasikan RPP kelas 6, tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 2 yaitu bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran pertama. Jadi tonton terus sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Kok lemes banget sih? Udah, tapi kok lemes banget? Oh, kita nyanyi aja kali ya, biar gak lemes, biar semangat. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Tepuk semangat. 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 Nah, kalau kayak gini kan kelihatannya udah semangat ya. Oke. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita membuka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Nah, sekarang ibu minta kalian semua berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk hari ini yang mimpin, yang paling awal datang siapa? Oh, Reza paling awal datang ya. Oke, sini, silakan maju Reza. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya anak-anak. Oke, sekarang ibu minta coba kalian lihat teman kanan kiri depan belakangnya ya. Apakah ada semua temannya? Hadir semua? Oke. Ibu lihat juga anak-anak kelas nama ini sudah berpakaian rapi, pakai atributnya juga lengkap. Good job. Give applause untuk kita semua. Anak-anak, apakah di antara kalian masih ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya betul, minggu lalu kita belajar tentang aspek 5W1H dari teks pengibar sangsaka merah putih. Ada yang masih ingat 5W1H itu apa? Yo, yang pertama ada apa? Apa itu untuk menanyakan suatu peristiwa. Yang kedua ada di mana. Kalau di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa, betul. Terus yang ketiga ada kapan. Kapan itu untuk menanyakan, betul, menanyakan waktu. Selanjutnya ada siapa. Siapa untuk menanyakan tokoh di peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya ada mengapa. Mengapa itu untuk menanyakan apa? Iya, untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang terakhir ada bagaimana. Nah, kalau bagaimana itu untuk menanyakan sebuah proses berlangsungnya suatu peristiwa. Oke. Nah, selain itu kita belajar apa lagi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Iya, kita minggu lalu juga belajar mengenai cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh tumbuhannya apa? Iya, ada bunga teratai. Nah, gimana sih cara bunga teratai menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo, gimana? Dengan memiliki akar di bawah air dan juga tangkai daunnya menjalar. Jadi dia bisa mengapung di permukaan air. Oke, jadi itu dia ya materi minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penggunaan aspek 5W1H dengan kalimat efektif. Terus yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana cara Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan dan
habitatnya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dengan aspek 5W 1H. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan makna upaya kemerdekaan melalui mind mapping atau peta pikiran. Yang keempat, kalian mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang terakhir yaitu kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 44. Udah ketemu? Oke. Tapi sebentar, Ibu mau tanya. Di sini siapa yang sudah belajar tadi malam mengenai materi yang akan dipelajari hari ini? Ih, nunjuk tangan semua, hebat loh, udah belajar semua berarti ya. Oke, pintar. Kita masuk ya ke teks pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, di sini yang pertama ada teks yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Ibu akan bacakan, kalian simak ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Contohnya dari pemerintahan Belanda. Nah, pasukan Belanda ini kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan. Nah, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Oke, selanjutnya itu di bawahnya ada teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Nah, Ibu minta kalian baca masing-masing dalam hati. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk membaca. Oke, sudah dibaca semua tentang Pertempuran Surabaya? Sudah? Oke. Jadi sudah sedikit paham ya mengenai teks Pertempuran Surabaya. Di sini Ibu akan menunjukkan beberapa gambar terkait peristiwa Pertempuran Surabaya. Pertama dan kedua itu ketika terjadi peristiwa Pertempuran Surabaya. Lalu yang ketiga yaitu ini merupakan ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris untuk pasukan Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada foto Brigadir Jenderal Malabi. Dia itu merupakan pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh di Pertempuran Surabaya. Oke, sampai sini udah paham ya mengenai Pertempuran Surabaya. Nah, selanjutnya berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Nah, di minggu kemarin kalian sudah belajar ya mengenai mind mapping atau peta pikiran dari sebuah teks. Sekarang Ibu minta kalian kerjakan mind mapping tentang teks Pertempuran Surabaya. Nah, Ibu kasih waktu kalian 15 menit ya. Sudah semua mengerjakan? Oke, kalau sudah, Ibu akan memberikan contoh jawaban mind mapping terkait teks Pertempuran Surabaya. Kalian perhatikan ke papan tulis ya. Ini contoh jawaban mind mapping terkait teks Pertempuran Surabaya. Yang pertama ada apa? Pertanyaannya itu apa peristiwa yang diceritakan pada teks tersebut? Peristiwa Pertempuran Surabaya, betul. Yang kedua, mengapa pertempuran tersebut terjadi? Mengapa? Karena adanya pihak Inggris yang mengeluarkan ultimatum agar pemimpin Indonesia dan orang-orang yang bersenjata menyerahkan diri beserta senjatanya. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang bertempur? Yaitu pasukan Indonesia dengan pasukan Inggris, betul. Yang ketiga, di mana pertempuran itu terjadi? Terjadi di Surabaya. Yang kelima yaitu kapan terjadinya? Pertempuran Surabaya terjadinya yaitu pada tanggal 10 November 1945. Oke, yang terakhir, bagaimana kondisi saat terjadinya Pertempuran Surabaya? Nah, pada saat terjadi Pertempuran Surabaya itu sangat dahsyat karena pasukan Inggris itu menggempur pasukan Indonesia
di segala penjuru. Dari mind mapping ini, kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang sudah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru. Nah, tapi menggunakan kata-kata sendiri. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mempunyai unsur SPOK. Tahu kan SPOK? Subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Oke, yang pertama ada apa? Baca. Minimal memiliki unsur S dan P, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Tuh, yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang terakhir, ciri-cirinya yaitu penggunaan pilihan katanya harus tepat. Oke, sudah paham ya? Pintar. Nah, sekarang tugasnya kalian buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan mind mapping atau peta pikiran yang sudah kalian buat. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat efektif. Nah, untuk pekerjaan ini Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti kalau udah, kumpulin di meja Ibu. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua. Selanjutnya, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Nah, sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka itu dapat tercapai. Nah, Ibu minta kalian untuk baca kembali teks pertempuran Surabaya. Bacanya masing-masing dalam hati, dipahami. Kasih waktu 10 menit, oke? Oke. Sudah semua ya bacanya ya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan nih. Nanti yang bisa jawab tunjuk tangan, oke? Pertanyaan pertama. Kapan terjadinya kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Ada yang bisa jawab? Ya? Rizky? Iya betul, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang terbunuh di pertempuran Surabaya? Ayo, tadi Ibu sudah menunjukkan ya fotonya. Ada yang masih inget gak? Iya, Lulu. Iya betul, Brigadir Jenderal Malabi. Nah, yang terakhir, apa makna yang bisa kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Iya, Abdul. Iya betul, persatuan dan kerjasama itu menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia itu bisa maju dan mampu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Oke. Yang bisa kita petik dari pertempuran Surabaya itu adalah negara yang merdeka itu menjadi salah satu hak yang harus kita miliki. Nah, apabila ada orang lain atau bangsa asing yang ingin mengatur, kita bisa melakukan perlawanan. Nah, hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, pertempuran Surabaya itu merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Ada juga pertempuran Medan Area. Nah, ini foto terkait terjadinya peristiwa pertempuran Medan Area. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Nih, ini ada juga foto pas terjadinya pertempuran Ambarawa. Selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Nah, di sini terdapat dua foto yang menunjukkan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah itu ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Oke. Nah, sekarang untuk tugasnya Ibu minta, ini tugasnya per kelompok ya. Nah, tadi kan ada 5 ya, Medan Area, Ambarawa, Bandung Lautan Api, agresi militer 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, berarti Ibu bagi 5 kelompok. Nah, kelompok 1 kalian mencari informasi tentang pertempuran Medan Area. Nah, kelompok 2 kalian mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa. Nah, terus kelompok 3 kalian mencari informasi tentang Bandung Lautan Api. Yang keempat, kalian mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1. Dan kelompok 5 kalian mencari informasi tentang agresi militer Belanda 2. Nah,
Nanti informasi-informasi yang kalian dapatkan, kalian tuliskan di mind map ya. Nah, nanti yang sudah kalian presentasiin ke depan kelas. Selamat mengerjakan. Oke, sudah semua ya mengerjakan tugas kelompoknya? Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya tentang pertempuran Ambarawa. Silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2. Silakan maju. Give applause. Oke, lanjut yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Silakan maju kelompok 3. Give applause untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju kelompok 4. Give applause untuk kelompok 4. Good job. Nah, yang terakhir kelompok 5 silakan maju. Give applause untuk kelompok 5. Oke, kalian semua sudah berhasil ya mengerjakan tugas kelompok kali ini. Nah, biar lebih semangat, kita tepuk berhasil dulu yuk. Tepuk berhasil. Berhasil, berhasil, berhasil. Hore! Once again. Tepuk berhasil. Berhasil, berhasil, berhasil. Hore! Yeay, good job. Kita lanjut ya. Nah, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan berbagai strategi dan tergantung kondisi daerah masing-masing loh. Tahukah kamu bahwa ternyata hewan juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka? Nah, hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan tempat tinggal atau habitat mereka. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Pernah ya, kalian udah pernah lihat lah ya ayam, bebek, ikan, cicak. Nah, di situ gambar pertama ada gambar ayam, yaitu yang pertama dia memiliki bulu. Selanjutnya dia memiliki paruh. Paruh untuk makan. Ya betul. Selanjutnya nih ciri yang ketiga yaitu dia memiliki jengger. Oke. Nah, selanjutnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan dia termasuk kelompok unggas. Nah, untuk ciri-ciri habitatnya biasanya ayam itu ada di daratan, itu ada di hutan atau di peternakan. Nah, yang kedua ada gambar apa? Bebek. Oke, ciri-ciri bebek. Yang pertama dia punya paruh. Paruhnya untuk apa? Untuk makan. Betul. Selanjutnya dia kakinya lebar dan berselaput. Nah, terus juga dia punya bulu. Nah, bebek ini juga berkembang biak secara bertelur. Nah, ciri-ciri habitat bebek itu ada di daratan perairan. Contohnya ada di sawah, danau. Nah, dia bisa di 2 tempat ya. Oke, yang ketiga ada hewan ikan. Nah, ciri-ciri ikan yaitu dia mempunyai sirip. Siripnya ada 4. Bersisik, iya pintar. Nah, dia bernafas menggunakan insang. Insangnya ada di dalam sini. Ciri-ciri habitat ikan udah pasti hidupnya di air. Nah, yang terakhir ada hewan. Ada hewan cicak. Nah, perhatikan ya. Nah, di cicak ini ciri-cirinya dia mempunyai kaki perekat. Nah, terus juga dia punya ekor yang panjang dan bisa putus. Nah, terus dia kulitnya bersisik. Ciri habitatnya dia itu sukanya nempel di dinding rumah. Iya, pasti kalian udah sering lihat ya. Jadi itu tadi ciri-ciri 4 hewan dan ciri-ciri habitatnya. Nah, tadi kan udah belajar ya mengenai ciri-ciri hewan dan juga habitat hewan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada nggak sih hubungan antara ciri-ciri hewan dan juga habitatnya? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Kenapa? Karena habitat itu sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup itu pastinya akan beradaptasi dengan kondisi alam habitatnya. Nah, ciri-ciri hewan itu nantinya akan disesuaikan dengan habitatnya supaya bisa bertahan hidup. Anak-anak, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali kepada hewan ya. Nah, keunikan dan keistimewaan hewan kita kenal dengan sebutan ciri khusus. Jadi sudah paham ya sampai sini ya? Oke. Selanjutnya, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Iya. Oke. Nah, mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Oke, jawabannya bisa kita lihat di
teks bebek. Nah, untuk teks bebek kalian baca masing-masing. Dalam hati Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah dibaca? Oke, kalau sudah dibaca, kalian perhatikan, bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek itu hidupnya di darat, tapi kalau untuk cari makan, biasanya dia berada di air. Nah, ciri khususnya, kalau dia mau mencari makan berupa paruh. Nah, paruhnya itu agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Selanjutnya, bulu-bulu bebek ini tuh dilapisin oleh minyak, jadi gak akan basah. Selanjutnya, ciri khusus yang dimiliki bebek yaitu dia memiliki selaput pada kakinya. Nah, selaput ini digunakan untuk berenang. Oke, sudah paham ya mengenai ciri khusus bebek. Nah, sekarang di halaman 50 di situ ada tugas. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Nah, berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Lalu kalian tulis laporannya berdasarkan pengamatan kalian. Nah, laporannya itu di tabel yang sudah disediakan di halaman 50. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas ini ya. Nanti kalau yang udah, kumpulkan ke meja. Sudah paham semua ya mengenai materi hari ini? Oke, kalau sudah paham, coba Ibu mau tanya, apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita belajar membuat mind mapping dari tes pertempuran Surabaya dengan kalimat efektif. Betul, indah. Lanjut, yang kedua kita belajar apa? Iya, cara Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Betul, Iqbal. Lanjut yang ketiga, yang terakhir tadi kita belajar apa? Iya, kita belajar mengenai ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya. Good job, Adnan. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, karena kalian sudah paham kan? Oke, Ibu mau tanya nih, apa ciri khusus cicak? Ayo tadi apa ciri khusus cicak? Ya betul, dia memiliki kaki perekat supaya bisa menempel pada dinding. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, kalimat efektif itu apa? Ada yang bisa jawab? Kalimat yang mempunyai unsur SPOK. Good job. Nah, untuk minggu depan tugasnya kalian mencari informasi tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia dan juga kata baku. Nah, Ibu minta kalian sudah belajar dulu ya di rumah ya sebelum ke sekolah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih untuk anak-anak kelas 6A yang sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga besok dan seterusnya kalian tetap semangat dan tetap fokus ya belajarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye. See you on next video.